Sedangkan iblis hanya datang kepada pembohong. Siapa pembohong ini? Ya, penyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Maka karena itulah kemudian kami umat Islam diminta untuk berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Wahai Allah, bukankah engkau sendiri yang menyesatkan manusia? Tanda tanya. Aku mendapati engkau, ya, si penulis surat An-Nahl nih. Aku mendapati engkau berkata, dan jika aku menghendaki niscaya engkau menyesatkan, menjadikan kami satu umat saja. Tetapi aku menyesatkan siapa yang aku kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini penulis surat An-Nahl ini bukan dari Allah, ya. Wahai Allah, ya. Dia bertanya kan, ini wahai Allah kan penulis daripada surat An-Nahl ini. Ada lagi? Aku mendapati engkau berkata, dan jika aku berkata dan jika aku, yaitu Allah, menghendaki niscaya engkau menjadikan kami satu umat saja. Begitu, Bang. Oke. Jadi sumber kejahatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terima kasih. Oke. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu sekali lagi menciptakan segala sesuatunya, termasuk kebaikan, kejahatan, semua dicipta oleh Allah. Karena Allah adalah yang paling tinggi, yang paling maha kuasa. Ya, makanya di dalam kitabnya Kristen itu jelas, ya, di dalam kitabnya Kristen 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga menyebabkan orang-orang percaya kepada dusta. Yesaya 28:15-16, Tuhan mendatangkan kemudian iblis. Yesaya 63:17, Tuhan menyesatkan siapa yang dikehendaki. 1 Korintus 5:5, Tuhan mengutus iblis kepada Paulus supaya menggocok Paulus dan seterusnya. Itu kaidah, Bung. Itu kaidah. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya. Sedangkan Al-Quran yang Anda kutip, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan? Orang yang tidak menggunakan akal, orang yang memang suka kepada kesesatan, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Coba, apakah pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Tidak. Apakah yang digantung di salib itu terkutuk? Terkutuk. Kenapa Anda sembah? Oh, karena dia menebus dosaku. Ayo, siapa yang ngajarin Anda berkata seperti itu? Itulah yang disesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Allah memilih menyesatkan siapa yang mau disesatkan. Siapa yang mau disesatkan oleh Allah? Orang-orang yang memang memilih kesesatan. Dan Allah menghendaki memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk? Orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tidak dibalik. Tidak dibalik oleh Allah. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Jadi Allah menyesatkan yang sesat dan Allah kemudian memberi petunjuk kepada yang mau menerima petunjuk. Kamu jangan salah memahami Quran. Sabar. Kamu jangan salah. Saya ingin menyimpulkan. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya dan jawaban saudara inilah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang tergantung terkutuk di atas salib? Jawab. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya, atau Anda sendiri? Jawab.
Bang Suma. Coba sekali lagi bertanya tadi. Saya bertanya, skip. siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang digantung secara terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda atau Anda sendiri? Begini. Jangan begini, Pak. Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya sebagai jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah sosok mati terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala kah yang mengajarkan Anda untuk menyembahnya, sosok terkutuk ini, atau Anda pilih sendiri? Silakan. Sosok terkutuk itu adalah seorang pendosa. Saya ulang pertanyaan saya, tengoklah kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini Al-Quran. Al-Quran saya semakin benar. Sekarang pertanyaan saya kan adalah jawaban daripada pertanyaanmu. Siapa yang mengajarkan Anda, sabar dulu, siapa yang mengajarkan saudara menyembah sosok Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok itu, atau itu pilihan Anda sendiri? Silakan. Kami tidak punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, justru berarti dengan kata lain, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk di atas tiang salib. Selesai kita. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqaddid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut, dan Allah membiarkan setan menjadi teman karibnya. Anda memilih. Bukankah di dalam Anda yang memilih di dalam ayat Quran? Anda yang memilih. Anda yang memilih. Bukan. Anda yang memilih. Sampai 3 kali saya bertanya, Anda nggak sanggup jawab. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Allah Tuhanku tidak pernah kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada sosok terkutuk. Anda sendiri yang mau. Bukan. Lalu baca, lalu tahu mengenai kitab Lauhul Mahfuz, siapa yang menulis? Saya ulang yang keempat kalinya. Saya ulang yang keempat kalinya untuk jadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen yang lain. Siapa yang mengantarkan pengajaran kepada Anda untuk menyembah sosok yang digantung terkutuk di atas salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala, atau itu pilihan Anda sendiri? Jawab, ini yang keempat kali. Ini adalah pilihan kami orang Kristen. Menyembah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bersujud, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Yeshua itu pilihan Anda sendiri. Sekarang kita lanjutkan materinya. Apakah benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Ya. Bagaimana? Apakah Anda benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Macet. Ya, memang siapa yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk, siapapun, Bang Suma. Ya, bukan siapa. Ya, apakah siapapun benar Anda menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan saya. 2000 tahun kita di dalam 2000 tahun di dalam 2000 tahun si terkutuk ini menduduki kedudukan yang menyetarakan dirinya dengan pencipta langit dan bumi. 2000 tahun loh. Sedangkan yang terkutuk itu adalah fa'innaka rajim, iblis. Bahkan di dalam kitab Kejadian 3 yang terkutuk itu iblis. Yesus pun mengatakan yang terkutuk itu iblis. Betul. Sekarang Anda mengakui Anda penyembah yang terkutuk. Berarti dengan kata lain, Anda menyembah iblis. Betul? Betul? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada saudara. Kutanya dulu kepada saudara. Tanya apa? Pada proses penciptaan Adam, bumi, dan ular, si iblis tua, siapa yang dikutuk di antara ketiganya? Jawab.
Semuanya terkutuk. Tolong dalil di mana Adam dikutuk. Jangan begitu. Adam dikatakan jangan. Karena Tolong dia tunjukkan melanggar di mana perintah. dalilnya Jangan. Adam alaihissalam dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Silakan. Ya dikutuklah karena Mana dalil? jangan Mana engkau dalil? makan buahnya. Mana dalil? Jangan engkau makan buahnya. Itu dalil. Membahas Al-Quran lincah orang ini. Giliran ditanya akidahnya. Iya. Mana dalil Adam terkutuk? Ya, jangan engkau makan buahnya. Kalau Itu engkau larangan, makan itu buahnya- larangan, itu larangan. Itu larangan. Iya, kutukan Yang saya itu tanya adalah- kutuk. Terkutuklah. Kutukan itu berasal dari Perintahnya, larangan. perintahnya. Terkutuklah. Mana perintahnya? Terkutuklah Adam, mana? Bahkan kalau Anda lihat Terkutuklah. dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati. Sekarang mana tuduhan Anda bahwa Adam terkutuk itu mana? Dalil. Ya terkutuklah, maka sekarang Kejadian pasal 4 ayat apa? Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu ya. Gak nyambung. Itu kain hanya Habil itu orang gak Yahudi nyambung. mengutuk. Saudara itu kain Habil. Yang saya tanya Adam. Adam, mana Tuhan mengatakan kutuk kepada Adam? Ya, dia Mana? akan mati, dikutuk. Dikutuk mati. Mencer sementerigu Anda ya. Jadi tidak ada itu. Yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah iblis, engkau akan berjalan dengan perutmu. Di dalam Al-Quran, fa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis. Yesus pun mengatakan terkutuklah iblis. Yang terkutuk di sini iblis, yang digantung di salib ini terkutuk. Berarti ente menyembah iblis. 2000 tahun. Makanya Yesusku berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang ente ikuti? Kristus yang diutus oleh Elohim itu hanya Musia atau Mesias untuk Bani Israel saja. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel tak. Sedangkan Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang ingin melumpuhkan semua keturunan Adam. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu makhluk terkutuk yang digantung di atas salib yang engkau sembah. Jadi siapa yang menginginkan Anda untuk menyembah sosok iblis ini? Allah Subhanahu wa taala atau pilihan Anda sendiri? Pilihan Anda sendiri. Kenapa? Dalam penyembahan terhadap Kristus yang terkutuk, tidak ada aturan main di dalam agama Anda. Tidak ada yang haram dalam agama Anda. Anda mau makan sapi teng, mau makan plafon, mau makan traktor, apapun boleh. Segala sesuatu halal dalam iman dan kepercayaan Anda. Kenapa? Anda pengikut Kristus. Siapa Kristus ini? Bukan pengikut Kristus, karena setiap orang adalah khalifah sebagaimana yang Bang Suma percaya. Lalu kalau bukan pengikut Kristus, Anda ini pengikut siapa? Karena kami semua adalah khalifah, ya kan? Bang Suma juga khalifah, saya juga khalifah. Saya adalah kurios. Ya, saya adalah kurios. Selesai kita ya. Selesai kita bahwa seorang kripto pun tak sanggup kemudian membela dirinya penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Satu-satunya kepercayaan di atas muka bumi ini yang rela bisa menyembah sosok terkutuk hanya agama Kristen. Anda sadar nggak itu? Muter jawaban. Saya Anda sadar nggak itu? Tentang Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, Kristus palsu dan nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang, akan banyak melakukan mujizat. Saya bertanya tentang free will, Anda lari-lari ke Yeshua.
Anda lari-lari kepada kutub. Tadi Anda ingin memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk yang adalah iblis? Apa jawaban Anda? Saya sendiri. Anda menjawabnya, saya sendiri, teman. Aku nggak pernah diperintah sama Allah. Itu pilihan saya sendiri, kawan. Kan begitu, Bang Suma bilang free will, kehendak. Sekarang Anda rasakan enggak itu? Siapa yang mengantarkan Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas tiang salib? Tuhan saya atau Anda sendiri? Allah yang menyesatkan. Hai, mending Anda ke gereja, ambil rebana, joget sama pendeta. Saya mau bertanya sama Suma. Iya, silakan Bang. Pelan-pelan aja ya. Ya. Bisa. Dalam Bukhari 1161 di situ dikatakan barang siapa yang mati dari Bukhari. Bukhari ya? Iya, Bukhari, Al-Bukhari, Sahih Bukhari. 1161. Di situ dikatakan barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga sekalipun dia berzina atau mencuri. Silakan. Ya. Oke, baik. Itu pertanyaan saya dengan ayat ini. Siap. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atani dan seterusnya ya, itu hadis kalau nggak salah yang seperti itu dalilnya. Mungkin nanti ada ustadz kita yang bisa menjelaskan. Nah, di situ dikatakan siapapun kemudian yang mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan Islam, maka dia pasti masuk surga. Apakah kalau dia berzina? Apakah kalau dia mencuri dia juga masuk? Yes. Dia juga masuk surga. Dalilnya di mana? At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan manusia nanti di hari kebangkitan. Itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa tadi. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa ini tidak diampuni. Kenapa? Karena menyembah selain daripada Allah. Kalau dosa-dosa yang lain itu masih diampuni. Dosa berzina dan seterusnya itu masih diampuni oleh Allah. Tapi dosa menyembah selain daripada Allah itu tidak ada ampunan. Mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah itu tidak ada pengampunan baginya. Kekal di neraka. Sedangkan kalau dia memiliki dosa berzina, mencuri, itu masuk surga, masih masuk surga selama mereka ini tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ketika Anda membawa hadis tadi, itu betul. Makanya iblis itu cara kerjanya apa? Cara kerjanya ketika umat Islam ini agar bisa mencicipi kemudian dosa neraka, mereka kemudian dibisikkan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi supaya mereka kemudian kekal di neraka, iblisnya mengajak kemudian anak keturunan Adam menyembah selain daripada Allah. Kalau orang Islam masih berzina, hanya taraf berzina, hanya taraf mencuri, mereka bisa diampuni oleh Allah. Bisa.
Iblis merasa gagal kalau umat Islam itu hanya berzina, hanya mencuri. Gagal iblis itu. Iblis harus bisa menjadikan umat Islam itu murtad menjadi Kristen. Karena kalau di Kristen itu sudah pasti kekal di neraka, nggak ada jalan keluar lagi. Itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal orang Kristen itu di neraka. Tapi kalau umat Islam mati, misalnya dia masuk neraka untuk dicuci dosa yang tadi, maka setelah dosanya itu bersih, dimasukkan kembali ke dalam surga. Karena dosanya tidak mensekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, itulah yang kekal di neraka. Teman-teman di bawah tetap layar ya, ini seperti ada gangguan. Ya, bantu Teman-teman, tapak ya. tetap layar teman-teman ya, dikencang tetap layarnya ya. Pak Airin. Nah, saya rasa Bang Yong segitu sudah bisa menjelaskan ya untuk pertanyaannya. Iya. Bisa dipahami ya. Saya bisa tanggapi. Ya sebentar ya, izin monitor. Kena tombak kayaknya Gurunda. Ya. Soalnya nanti kalau dilanjut sama yang lain kan itu gimana? Betul. Dikencangin teman-teman tetap layar ya, ada gangguan tuh. Aduh. Wah, kena tombak Gurunda ini. Oke, moderator nanti pantau di bawah Gurunda mungkin. Siap. Teman Aladin, silakan naik Aladin. Satu slot lagi. Jangan dulu, nanti nggak ada slot buat Gurunda. Oh iya, ada naik ya. Oh tadi Iya. tadi slot bagus tuh. Siapa yang naik? Oh itu Pais mungkin di atas. Tinggal satu slot Bang lagi untuk Sarip, Gurunda. 2 slot untuk hotel ini nggak mau naik dia kalau cuma 1 slot aja. Iya bang. Ya Bang Pais mungkin dibawa dulu atau gimana? Bang Sarip di ini ya, di monitor ya, takutnya Bang Juma kan akunnya privat, nggak bisa dijambak sama moderator, harus dijambaknya sama host. Host ketiduran Bang Sarip. Ada bang, tenang bang. Oke, siap. Siapin kopinya dulu. Sebentar ya Bang Yong ya. Iya, silakan. Ya santai kan. Nggak apa-apa. Biasa main tombak Bang. Kak Via Faiz ada yang mau sampaikan Kak? Mungkin sementara lu sambil udah sebagian kosong. Ibu Faiz ada yang mau sampaikan? Enggak monitor ya? Ya, Ibu Faiz 2 slot untuk Oten ya. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pantau-pantau ya, Bluetooth Mom. Kotak. Mon, Apa Yong? Nggak tahu apa. ada yang Bang typing di bawah yang katakan Iyong kata ada tombak. Iya itu ada peringatannya ada. Iya. Ya. Kena tombak. Tapi bukan gitu. Itu saya nggak mau. Oh iya. Cara begitu. Ya mungkin saudara-saudara Abang. Ya udah nggak usah curhat ke Iya. saya Bang. Saya lagi nggak menerima curhatan Iya. Bang. Aku tahu Yong orangnya diskusi santai santun kok tahu saya. Iya. Ini Yong ini kan teman-teman ya. Ini apa kami nih tamu kami di rumah Pak Ustaz Arif. Sopan tuh orangnya. Iya, teman aja. Tadi tuh akun barunya Gurunda Juma itu tuh baru buat lagi ya kan. Tadi baru di follow udah kena lagi. Kenapa takut atau gimana? Teman-teman Kristen jangan kejang lah ya. Ini kan diskusi santai santun kok. Kan enak nih kayak Yong ini diskusi santai santun dia gak pernah ngujak ya. Pakai data dalil kalau diskusi ya. Jangan main dasar kusuk main tombak-tombak gitu. Itu namanya bukti ya. Iman gak kuat. Laga argumentasi ya. Bagaimana iman kalian paparkan dengan yang benar. Jangan cocokologi ya. Jangan malah kemudian main tombak gitu, namanya nggak fair.
sabar ya teman-teman ya, mungkin belum nggak lama lagi akan naik soal kita. Tak, bisa lanjut. Ya, aku tadi udah simak yang aku udah mulai dengar ayat itu ya. Itu ayat untuk kalian itu. Jadi mensekutukan Tuhan itu tidak diampuni Tuhan. Ya, kalau hal-hal ini yang masih bisa diampuni setelah sebelumnya dibersihkan dosanya. Saya aja yang mantan oten aja paham yang ayat itu. Tapi jadi lebih apa? Ketika saya mendengar penjelasan dari Suma tadi, Nanti, di mana Suma ya membenarkan apa yang dikatakan oleh Bukhari, di mana sekalipun tidak menyekutukan Allah, ya tentu orang yang dalam Islam itu ketika dia meninggal masuk surga dengan catatan sekalipun dia berbuat dosa, apakah itu dikatakan penipu, mencuri, dan berzina. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bukhari, di sini memiliki standar ganda. Kenapa saya katakan memiliki standar ganda? Karena dikatakan walaupun kita tidak menyekutukan Allah, ketika kita meninggal kita akan masuk surga. Walaupun kita berbuat dosa, apakah itu kita mencuri maupun berzina. Nah, Bang Yang, dosa mencuri dan dosa berzina, Bang Yang, apakah itu tidak dikatakan menyekutukan Allah? Oke, Bang Yang, gini ya. Yang harus abang pahami di dalam hadis itu, apa tolak ukur yang dinyatakan itu dulu. Apakah berzina dan mencuri itu adalah bagian dari mensekutukan Allah? Tidak. Itu yang harus abang pahami. Maka ada sebuah hadis menyatakan di dalam hadis Muslim nomor 33, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah. Itu kedudukan bagi yang tidak mensekutukan Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa di luar itu? Maka tadi Bang Zuma menyatakan, di mana ayatnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 116 dan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Itu yang harus abang pahami dulu. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi apakah Allah tidak akan menghukum bagi orang yang berzina maupun mencuri? Maka Allah menyatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Maka setiap amal perbuatan orang, walaupun dia seberat zahro keburukannya, maka Allah akan memperlihatkan kepada dirinya. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun seberat zahra, maka Allah memperlihatkan kebaikannya itu juga. Itu kedudukan bagi setiap yang dinyatakan balasan dalam perbuatan. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yaitu diantaranya adalah berzina dan maupun mencuri. Udah selesai. Iya. Jadi kan begini, saya senang mendengar jawaban Anda. Tetapi ketika kamu menjelaskan seperti ini,
Saya mau katakan sama kamu, apakah mencuri atau berzinah itu tidak menyekutukan Allah? Tidak. Karena perbuatan seperti ini, San, apakah itu mencuri, apakah itu berzinah, itu kan semua itu perintah dari si iblis. Oke lah kalau itu bukan perintah si iblis, tetapi apakah itu merupakan sesuatu yang ada dalam hidup kita sebagai manusia, di mana ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, bahwa kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Karena begini, dalam surah 45 atau surah Al-Jasiyah pasal Al-Jasiyah ayat 23, di situ dikatakan, maka pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan mereka? Artinya ketika kita menuruti segala hawa nafsu kita, berarti kita menyekutukan Allah dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah itu mencuri? Apakah itu berzinah? Saya akan jawab ya Bang ya. Ini kembali kepada pertanyaan namanya free will yang tadi ditanyakan oleh Bang Kripto. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di antara perumpamaan manusia, di mana itu di dalam surat Muhammad ayat 3. Zalika bi annal ladzina kafaru tabaul batil wa annal ladzina amanu tabaul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu linnasi amsaluhum. Itu yang harus Abang pahami dulu. Kedudukan manusia itu sudah dibagi oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil atau yang sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Itu yang harus Abang pahami. Ya, apakah ketika apakah ketika kamu menyatakan berzinah itu adalah menyekutukan Allah? Tidak, Bang. Berzinah itu adalah kehendak bebas terhadap manusia itu yang dinyatakan kepada Allah, yang mana sudah diangkat tadi di dalam surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha walatas alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu telah kerjakan. Itu yang harus Abang pahami. Apakah berbuat zina adalah salah satu kehendak dari Allah? Tidak, Bang. Maka Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang harus Abang pahami. Nah, Abang mengangkat sebagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka Abang harus pahami dulu ayat sebelumnya, sebagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnakum ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tatabbi'ah walladzina la ta'lamun la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, dengan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Apa contohnya yang mengikuti hawa nafsunya? Ketika tidak adanya perintah untuk menyembah selain Allah, maka dia termasuk mengikuti hawa nafsunya. Itu yang harus Abang pahami. Ya, jadi begini, San. Memang manusia ketika diciptakan oleh Allah, maka manusia itu memiliki free will. Atau dengan kata lain kehendak bebas. Sebentar, Bang, sebentar. Abang tetapi begini, San. Apakah kehendak bebas itu? Sebentar. Abang menyatakan berbuat zina adalah salah satu bagian mensekutukan Allah.
apa dalam bagian berzina yang mengakibatkan menyekutukan Allah? Saya mau tanya dulu, Bang. Iya, yang mengakibatkan manusia itu menyekutukan Allah dengan cara berbuat zina, bahkan mencuri. Bang, abang kan perbuatan zina, sebentar. bahkan saya mau perbuatan tanya, mencuri. Definisi menyekutukan Allah apa, Bang? Saya mau tanya dulu. Ini kan merupakan. Enggak, jawab dulu, Bang. Definisi ini kan menyekutukan Allah, jawab dulu, bagian Bang. Enggak, jawab dulu, Bang, pertanyaan saya. Menyekutukan Allah itu apa, Bang, definisinya? Yang menuruti hawa. Bang, jawab dulu pertanyaan saya. Abang bilang berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau tanya, definisi menyekutukan itu apa, Bang? Jawab dulu, Bang. Nah, itu jawab dulu, Bang. Ya, biar diskusinya berjalan ya. Apa bagian dari menyekutukan Allah mengenai berzina ketika kita tunduk terhadap hawa nafsu kita sendiri. Saya perlu Abang menyampaikan apa definisinya. Sebutkan definisi menyekutukan. Itu saja, Bang, jawab. Kan dalam Al-Jasiyah ayat 23 sudah menjelaskan bahwa orang yang menuruti hawa nafsunya itu adalah Tuhan bagi mereka. Berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau bertanya, apa definisi menyekutukan? Jawab. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang berbuat zina dan berbuat saya gitu loh. Izin Ustaz Hasan. Ya, sorry teman-teman, di tempat saya tiba-tiba aja PLN ini kehilangan roh. Jadi sempat mati beberapa menit, rohnya kembali ya bangkit, PLN-nya bangkit kembali ya. Saya mendengarkan paparan saudara Ion yang tidak didasari oleh kaidah. Dia hanya akal-akalan. Yang disebut syirik itu menyembah selain daripada Allah, mempertuhankan. Berzina itu tidak ada hubungannya dengan mempertuhankan. Nafsu yang dimaksud di sini adalah orang-orang di luar Islam seperti Anda. Itu yang dimaksud. Anda mempertuhankan nafsu Anda, menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas salib. Apakah ada perintah? Tak ada. Jadi apa yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk yang terkutuk ini? Ya nafsu. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Jadi jangan Anda mencampur adukan seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Enggak. Anda hanya manusia yang mencoba untuk mengambil sedikit keuntungan dari terjemahan Al-Quran. Jadi di Islam itu saudara, yang dimaksud syirik menyembah Tuhannya Bani Israel, menyembah juga sosok yang digantung di atas salib. Sehingga yang dimaksud syirik ini Anda, karena Anda mengakui Tuhannya Bani Israel, itu sudah betul itu. Tetapi sayangnya Anda menaikkan level iblis yang digantung di salib sebagai sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Itu syirik tuh, itulah yang kekal di dalam neraka. Kalau berzina itu enggak, mencuri itu enggak ada hubungannya. Emang orang berzina itu menyembah kepada yang disinahi? Enggak. Yang dimaksud syirik itu cakupannya mempertuhankan, mengibadahi sosok di luar daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Itulah aliteng. Itu aliteng agama Anda yang menyatakan bahwa makhluk terkutuk yang ada di pohon salib itu setara dengan pencipta. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain diampuni, bahkan umat terdahulu diampuni hanya dengan mengorbankan kambing, sapi, lembu dan seterusnya. Bahkan dengan membakar kotoran sapi dosa-dosa mereka diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang pencabulan, persinahan, pencurian dan seterusnya. Itu, jadi jangan Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak punya kapasitas. Lebih baik Anda menjelaskan iman Anda. Yang bagaimanakah Anda ini diarahkan sudah 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk yang adalah iblis. Mending itu Anda bahas daripada Anda masuk ke kaidah Islam. Sudah jelas-jelas tadi kami sudah menerangkan, para guru kami sudah menjelaskan di sini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dan seterusnya. Dosa diampuni seluruhnya kecuali satu, yaitu mempersekutukan. Nah, itu di Kristen. Tuhannya Yahudi Anda akui dengan sebutan Bapa, Elohim dan seterusnya. Tapi Anda melantik juga si sosok yang terkutuk ini sebagai Tuhan. Berarti Anda menduakan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi kalau kapasitas masih anak TK, janganlah mencoba untuk membahas materi-materi mahasiswa. Gitu saudara, silakan. Iya. Tadi semua mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu
itu merupakan satu kasus yang tidak menyekutukan Allah. Nah, bagaimana semua mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu tidak menyekutukan Allah, tetapi dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 di situ dikatakan, pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya itulah Anda, kan tadi sudah jelaskan. Jadi ketika Itulah seseorang menuruti hawa nafsu, Nah, itulah Anda. Nafsu yang dimaksud di situ adalah orang yang memperturutkan hal-hal yang di keinginan luar perintah jasadnya Allah, apakah untuk itu mencuri, Aduh, kapasitas itu Anda. berzina, Aduh. Sebentar Bang. itu merupakan bagian yang menyekutukan Allah, Zuma. Saudara, Gurunda Zuma mungkin dia diberikan contoh aja dengan simpel. Gini, Bang Yong, kami akan memberi analogi yang sederhana. Ketika kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut hawa nafsumu? Jawab. Gimana? Sekali lagi pertanyaan Ketika kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut perintah atau mengikuti hawa nafsumu? Jawab. Perintah Tuhan, dan kita tunduk kepada Dia. Di mana perintahnya? Iya. Di mana perintahnya untuk menyembah Yesus? hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu. San, gini San. Gini San. Yesus. Ini San. Itu yang disebut hawa nafsu. Anda ke gereja hari Minggu, Anda mengimani pendeta pastor, itu nafsu itu, nggak ada perintahnya. Anda tidak menyembah kepada Tuhannya Yahudi, Anda menyembah kepada yang bernama Kristus, yaitu nafsu. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Al-Quran. Jangan Anda lari ke makanan, cahayu. Gak nyambung ente. Makanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, silakan. Maaf baru hadir ini. Ya. Maaf ya, dengar sih sedikit. Zuma ya sedikit. Bentar, Mas San, bentar. Bang Yong, apakah Islam itu mengikuti hawa nafsunya? Tidak. Maka Muslim itu mengikuti perintahnya. Di mana itu perintahnya? Di dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi shalah lizikri. Maka Allah memberi perintah terhadap manusia itu. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah solat kepadaku untuk menyembahku dan mengingat dirikanlah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat kepadaku untuk menyembah, untuk mengingatku. Itu Bang perintahnya. Lanjut Gurunda. Iya, jadi Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan celah ya. Yang dimaksud syirik, menyembah, menyekutukan Allah, sama seperti dalam agama Anda itu. Gini ya semua. Ya, apalagi berbicara hawa nafsu, ya, itu bisa kita artikan secara positif, bisa kita artikan secara negatif. Tetapi dalam surah Al-Jathiyah itu hawa nafsu, ya, yang melahirkan sesuatu yang negatif. Karena kalau kita lihat dalam KBBI, hawa nafsu itu adalah dorongan atau keinginan kuat yang dimiliki manusia aja orang kayak gini, yang bisa berdampak positif atau negatif. Nggak berfungsi otaknya, susah. Masa kita mau diajarin sama penyembah makhluk terkutuk? Nggak level deh. Saudara yang tadi Ion, Anda ini kan ada perintah tuh di dalam Bible, Lukas 16, Markus 16 ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Anda ke kandang kambing atau kandang babi, bacakan Bible di situ. Jangan di sini, Bang. Jangan di sini. Anda mau sok tahu di hadapan kami tentang Al-Quran, nanti yang kena dahak melengket di mata Anda. Jangan sok tahu kalau Al-Quran di hadapan kami. Mending Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku ini Bang Zuma, Bang Sarip. Semalam kena ban aku bahas tentang ya yang ada di sono di Siriwi. Nanti ya Bang ya. Diskusi Bang. Apa sih orang-orang ini ya? Cobalah kalau misalnya Ustadz kita UAS sedang menjelaskan, tiba-tiba Anda motong di tengah.
Saya bukan ustadz ya, tapi kan ini forum, ini komal, ini ruang. Kita lagi diskusi teman-teman. Kita lagi menjebarkan, tadi barusan ada yang kita turunkan. Naik ke sini, ya kita tahu Anda baret merah, kita hargai. Tunggulah sampai selesai. Kan ada adab juga kita kan, dalam Islam itu. Jangan karena hanya ingin supaya suaranya juga tampil di tengah-tengah kita, nafsunya terlalu tinggi. Ini ada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam juga yang ingin tampil sebagai narasumber loh. Tapi mereka punya adab gitu. Gitu ya teman saya yang tadi ya. Nah, untuk saudara Ion, di dalam kitab Anda Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Daripada Anda ceramai kami di sini, ilmu Anda cuma KBBI dan dua kata yaitu hawa nafsu di dalam terjemahan Al-Quran. Anda ingin kemudian menjelaskan Al-Quran ke kami, lebih baik Anda ke kandang domba, kandang sapi, kandang babi, kandang anjing, bacakan Bible di situ. Itu lebih bagus. Jangan ajari kami terjemahan Al-Quran. Ya, kami nggak suka. Kalau kami sudah menjelaskan, guru-guru kami di sini sudah menyampaikan isi Quran, dengarkan. Anda tidak punya hak untuk membantah. Kenapa? Ilmu Anda nggak nyampe. Karena disiplin ilmu Al-Quran itu banyak. Tidak seperti di Bible. Apa disiplin ilmu untuk memahami Bible? Ya harus ada Roh Kudus di dalam dirimu. Itu aja. Apa bukti kalau kalian sudah punya Roh Kudus dalam tubuh kalian? Apa bukti? Hah? Sedangkan pendeta dengan pendeta lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudus yang benar? Pendeta A atau pendeta B? Nah, itu cuma halusinasi. Jadi saran saya, kalau Anda ingin bertanya di Komal Islam tentang Al-Quran, Anda dengarkan. Karena pasti kaidah ilmunya dapat. Jangan Anda membantah, seakan-akan Anda lebih tahu, cuma modal KBBI. Nanti Anda kena dahak di mata. Gitu, sorry teman-teman. Jadi Anda tidak punya kapasitas. Jangankan membahas tentang Al-Quran, membahas Bible aja, Anda nggak ada ilmu. Lagi bahas Al-Quran. Gitu saudara Ion. Ya, jadi yang dimaksud syirik itu adalah orang yang mempertuhankan sosok yang digantung terkutuk. Dan di sisi lain mengakui Tuhannya Yahudi juga. Nah itu yang dimaksud syirik. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Maaf saya tegas, saya keras kalau orang yang sok tahu tentang Al-Quran. Mending dia keras sampai berdarah-darah mempertahankan Bible-nya, daripada dia sok tahu di depan kita membahas tentang terjemahan. Ingin rasanya ku sobek mulutnya orang-orang kayak gitu. Sobek, benar-benar sobek sampai kerahang di belakang. Kalau bahas Bible dia sok pintar, nggak apa-apa itu kitabnya. Tapi kalau sudah bahas Al-Quran dia seakan mau menggurui kita. Untung bukan langsung di dunia nyata. Ya, silakan sahabat yang lain. Boleh izin menaikkan lagi yang lain ya Bang Juma? Iya, silakan. Teman kita juga yang tadi yang naik, yang kita turunkan itu, kalau ada yang mau disampaikan. Ya ini apa sih, Dewa nambahin dikit ya. Tadi Dewa pengen ngehantem juga ya, cuma karena ada sesuatu yang dikerjain sama Dewa ya. Nah inilah si Iyong ini ya. Mereka itu, dia itu membaca yang namanya Al-Quran cuma separoh, mengerti cuma seperapat, tapi kalau berbicara double-nya luar biasa dia itu. Allah mengajarkan kepada kami menyekutukan saja dari tadi dia tidak tahu. Bayangkan ya Iwan Pila ya, kita gunakan akal sehat. Nabi sesat tolong ini dulu. Nabi Paulus tolong. Yang namanya menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat yang namanya di surga. Apalagi membunuh Tuhan. Pikir di situ. Menyekutukan saja tidak boleh, apalagi membantai Tuhan atau membunuh Tuhan. Coba pikir pakai otak di situ ya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu disembah, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, tapi ini Tuhan dihinakan sama mereka. Menghujat namanya itu Bang. Ya sebentar Bang Nabi ya, sebentar ya. Aduh, jadi lupa lagi. Udah, Bang Nabi silakan. Bantah pernyataan saya kalau punya ilmu. Menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat di surga. Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bukan hanya mempoligamikan Tuhan, tapi Kristen membunuh Tuhannya. Di mana tempatnya surga? Hah? Dengan cara seperti itu. Silakan bantah. Kalau ente punya ilmu. Yang saya tanya dulu, nanti kita masuk di situ. Kalau saya sudah Oh, ambil tema baru, Baik.
Izin Bang Dewa mungkin Gurunda mau. Kalau kamu agamamu punya dalil, ayo. Kita bahas namamu yuk. Nabi sesat itu siapa, mau nggak? Wih, nabimu. Iya, kita bahas boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Tolong tunjukkan dalil di dalam Al-Quran yang membahas tentang nabi palsu atau nabi sesat. Silakan. Dalil nggak ada di dalam Quran dalil apa? Oke, nggak ada dalam Al-Quran. Ada nggak di dalam Bible tentang nabi palsu? Di Al-Quran nggak ada. Oke, lolos berarti. Sekarang di Bible ada nggak tentang nabi palsu? Kan bukan kayak gitu, nggak ada tertulis. Memang nabi palsu. Ya sabar, kita nggak boleh mengatakan palsu kalau tidak ada dalilnya, saudara. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apa yang menjadi rujukan kemudian Anda mengatakan nabi palsu? Bible atau Al-Quran? Quran. Tadi tidak ada di Al-Quran. Gimana ini? Tidak tertulis, tapi palsu. Yang mana ini? Kenapa Anda tidak berani? Kenapa nggak berani menggunakan Bible tentang nabi palsu? Sama kamu, di mana Allah SWT berfirman kepada Muhammad langsung? Tidak begitu caranya. Nabi palsu itu tidak begitu, saudara. Nabi palsu itu, kalau Anda mengatakan seperti itu kaidahnya, di mana YTHPP berfirman kepada Paulus? Kenapa ada 13 buku dia bawa? Itu kan? Di mana YTHPP berfirman kepada Paulus? Ayo jawab. Di mana YTHPP berfirman kepada Lukas, kepada Markus? Jawab. Kena ginjalmu kan? Kena ginjalmu kan? Nah, kena ginjalmu. Langsung buang Nabi aja palsu karena nggak nyambung. Ya, nabi palsu itu di dalam uraian pengajaran Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. MU sama dengan mu sama dengan Bani Israel. Murid-muridnya yang hidup di abad pertama. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Matius 24 nomor 4, nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Dan jelas dikatakan dalam Yeremia 23, nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Selesai. Silakan teman-teman. Ini si Iyong mau naik lagi Gurunda, naikin atau jangan-jangan lah ya? Nggak usah, kalau dia nggak bisa, nggak pakai otak, nggak usah, percuma. Kecuali kalau dia ingin ribut dengan penyembahan terkutuk, silakan naik. Karena dialah yang siri itu, dia mengakui Tuhannya Yahudi, tapi dia juga mempertuhankan sosok terkutuk. Nah, dalam kurung sibilisis, nah, kan gitu. Ini pelapor